Kali ini saya akan bervideo tentang membahas bab pendahuluan bab 1 dengan judul yang saya angkat, perencanaan sistem informasi dan teknologi informasi di SMP Kadija Surabaya, analisa SWOT. Langsung kita ke latar belakang dulu. Latar belakang: perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah landscape penyelenggaraan pendidikan secara fundamental di banyak negara termasuk Indonesia. TIK tidak sekedar perangkat pendukung, tetapi telah menjadi komponen strategis yang mempengaruhi mutu pembelajaran, pengelolaan administrasi, dan layanan pendidikan kepada pemangku pendidikan, baik itu siswa, guru, orang tua, dan masyarakat lainnya. Upaya transformasi digital di sektor pendidikan mencakup distribusi perangkat, peningkatan infrastruktur jaringan, dan integrasi platform pembelajaran digital sebagai bagian dari kebijakan peningkatan mutu pendidikan. Implementasi sistem informasi manajemen dan aplikasi berbasis SITI pada sekolah memberikan beberapa manfaat operasional yang terukur: percepatan proses administrasi, akurasi, dan ketersediaan data akademis, peningkatan komunikasi antar sekolah, orang tua, serta dukungan bagi keputusan manajerial yang berbasis data, penelitian empiris dan kualitas layanan setelah penerapan SIM, meskipun hasil implementasinya sangat tergantung pada konteks sumber daya dan kesiapan institusi. Walaupun potensi manfaat besar, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan implementasi TIK antar sekolah. Kesenjangan ini mencakup ketersediaan infrastruktur, yaitu laboratorium komputer, koneksi internet, listrik yang stabil, kapasitas SDM, kompetensi guru dan staf administrasi, dukungan kebijaksanaan internal, serta pembiayaan untuk pemeliharaan dan pengembangan sistem. Di Indonesia, pemerintah telah menginisiasi verifikasi validasi kesiapan TIK dan program pendukung. Namun, masih terdapat variasi kesiapan antar satuan pendidikan yang menuntut perencanaan strategi yang konseptual. Perencanaan strategis SI pada institusi pendidikan harus dilakukan tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga mencakup perencanaan sumber daya manusia, model proses bisnis sekolah yang terintegrasi, kebijakan keamanan data, serta mekanisme monitoring dan evaluasi. Kerangka kerja perencanaan strategis seperti Word and Paper, MC Valron, Strategic Green, and analisa SWOT banyak digunakan dalam penelitian perencanaan SITI pada instansi pendidikan karena mampu menghubungkan tujuan organisasi dengan portfolio aplikasi dan sumber daya TI. Studi kasus pada beberapa sekolah menunjukkan bahwa penggunaan kombinasi alat analis MIS, value chain, dan SWOT portfolio membantu memetakan prioritas investasi dan tindakan implementasi. Analisa SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threats, merupakan pendekatan praktis dan luas dipakai dalam penyusunan strategi SITI karena mampu mengintegrasikan aspek internal, yaitu kekuatan dan kelemahan organisasi atau sekolah, dan aspek eksternal, peluang dan ancaman dari lingkungan pendidikan, teknologi, dan kebijaksanaan publik. Dalam konteks sekolah menengah pertama, analisis SWOT mampu menentukan strategi ISO, memanfaatkan kekuatan dan menangkap peluang. WO, mengatasi kelemahan dan memanfaatkan peluang. ST, memaksimalkan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Dan WT, mengurangi kelemahan dan meminimalisir ancaman. Hasil analisa SWOT pada studi kasus sebelumnya sering ditindaklanjuti dengan perumusan peta strategi dan rencana aksi jangka menengah.
spesifik pada konteks SMP Kadijah Surabaya sebagai unit pendidikan menengah pertama yang beroperasi dalam lingkungan urban. Perencanaan strategi SITI menjadi penting untuk menjawab tuntutan operasional, pendataan siswa, penjadwalan penilaian, pedagogis, integrasi media pembelajaran digital, dukungan blended learning, dan eksternal, yaitu harapan orang tua, serta kebijakan pemerintah daerah nasional terkait TIK, identifikasi kekuatan internal, yaitu guru yang adaptif, data administrasi yang sudah terintegrasi sebagian, kelemahan infrastruktur jaringan yang belum optimal atau sumber daya IT yang terbatas, peluang eksternal, program pembangunan TIK, platform pembelajaran berbasis cloud, serta ancaman, risiko keamanan, dan ketergantungan vendor atau perubahan kebijakan akan menjadi dasar bagi perumusan strategis praktis yang terukur dan berkelanjutan. Catatan aspek spesifikasi di SMP Kadijah Surabaya akan diperkuat melalui pengumpulan data primer, observasi, wawancara, kuesioner pada bagian metode penelitian. Kita langsung lanjut ke perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dan saya sampaikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Nomor 1, apa saja faktor internal yang menjadi kekuatan, strength, dan kelemahan, weakness, dalam pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi di SMP Kadijah Surabaya. Apa saja, nomor 2, apa saja faktor eksternal yang menjadi peluang, opportunity, dan ancaman, threats, yang mempengaruhi pengembangan SITI di SMP Kadijah Surabaya. Bagaimana hasil analisa SWOT dapat digunakan untuk merumuskan strategi perencanaan SITI yang tepat dan selaras dengan kebutuhan operasional dan tujuan pendidikan SMP Kadijah Surabaya. Lanjut, batasan masalah. Dalam penelitian ini, batasan pada hal-hal berikut agar fokus dan tidak melebar. Nomor 1, penelitian hanya dilakukan pada lingkungan SMP Kadijah Surabaya, meliputi guru, staf, administrasi, dan bagian pengelolaan SITI. Aspek yang diteliti terbatas pada kondisi SITI, mencangkup infrastruktur TI aplikasi dan sistem informasi yang digunakan, sumber daya manusia, serta kebijakan internal terkait TI. Nomor 3, analisa strategi hanya menggunakan pendekatan SWOT, yaitu identifikasi, strengths, weakness, opportunity, dan threats. Nomor 4, dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner yang terkait dengan kondisi aktual SITI di SMP Kadijah Surabaya. Penelitian nomor 5, tidak membahas implementasi teknis sistem baru, tetapi berfokus pada perencanaan strategis dan rekomendasi arah pengembangan. Lanjut ke tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah saya sampaikan, tujuan dari penelitian ini adalah nomor 1. Tujuan nomor 1 dalam penelitian ini mengidentifikasi faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan yang mempengaruhi pemanfaatan SITI di SMP Kadijah Surabaya. Nomor 2, mengidentifikasi faktor eksternal berupa peluang dan ancaman yang terdampak pada pengembangan SITI di SMP Kadijah Surabaya. Merumuskan strategi perencanaan SITI berdasarkan analisa SWOT untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kekuatan layanan pendidikan SMP Kadijah Surabaya. Dan terakhir, memberikan rekomendasi arah pengembangan SITI yang selaras dengan visi misi dan kebutuhan sekolah. Manfaat penelitian ini yang diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang perencanaan strategi SITI, khususnya menerapkan analisa SWOT di sektor pendidikan.
menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji perencanaan SITI di sekolah atau instansi pendidikan lainnya. Itu manfaat secara teoritis. Kalau dimanfaatkan secara praktis, bagi sekolah SMK Teja sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait pengembangan SDI, mampu sekolah membantu memetakan kondisi internal dan eksternal sehingga dapat menentukan prioritas pengembangan TI secara lebih terarah dan efektif. Memberikan rekomendasi strategi yang dapat digunakan untuk menyusun rencana jangka menengah TI di sekolah. Manfaatnya bagi guru dan staf dalam hal praktisi itu menjadi acuan untuk memahami pentingnya memanfaatkan SITI dan mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam kegiatan pembelajaran dan administrasi. Bagi peneliti atau akademisi, itu bermanfaat memberikan gambaran nyata tentang penerapan analisa SBOT untuk perencanaan SITI di tingkat sekolah menengah atau SMP. Dan yang kedua, menjadi contoh implementasi perencanaan strategi SITI yang dapat dibandingkan atau dikembangkan pada penelitian lanjutnya. Itu tadi yang sudah saya sampaikan dalam bab 1, bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Terima kasih.